Saya ingin mengingatkan saudara-saudara tentang apa-apa saja yang kita sudah bahas dalam bacaan kita ini. Pertama-tama saya membicarakan bahwa hidup Kristen itu adalah sebuah peperangan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan iblis. Dan perjuangan atau peperangan itu dimulai sejak hari pertama kita menjadi Kristen sampai hari kita jadi almarhum. Hal kedua yang sudah saya bahas adalah bahwa lawan kita, yaitu si iblis ini, mempunyai sejumlah kualifikasi. Pertama, dia banyak pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh dibentuk zaman menunjukkan mereka banyak. Kedua, lawan kita iblis itu kuat karena digambarkan dengan bahasa penguasa, pemerintah, penghulu. Itu adalah menunjukkan iblis kuat. Berikut juga lawan kita itu jahat, roh-roh jahat. Jahat di situ bukan banyak kejahatannya, itu pun benar, tapi ini lebih menunjukkan pada kualitas kejahatan, sangat jahat. Dan sudah jahat lagi, masih licik lagi. Tipu muslihat. Itu lawan kita. Lalu pada bagian yang ketiga saya bicarakan soal kalau lawannya seperti itu, bagaimana kita bisa menang. Rasanya sukar kita menang, tapi firman memberikan jaminan bahwa kita bisa menang. Bukan hanya bisa bertahan, tapi bahkan bisa mengadakan perlawanan. Dan kita akan tetap berdiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa menang? Tadi malam saya sudah bicarakan dua hal. Yang pertama adalah kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan sudah saya bahas satu-satu senjata ini tadi malam. Tapi masih ada cara ketiga untuk menang, yaitu kita harus berdoa. Ini yang akan saya bahas pagi ini. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-18, tapi saya akan kutip mulai dari ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Belum titik, koma, dalam segala doa dan permohonan. Dalam ayat 18 ini jelas ada kata-kata dalam segala doa dan permohonan. Itu berarti bahwa doa atau permohonan ini adalah salah satu hal yang perlu ada atau perlu kita lakukan di dalam peperangan melawan iblis. Tapi kalau kita lihat teks ini, saudara, teks ini begitu membicarakan perlengkapan senjata Allah, khususnya ayat 17. Ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah, belum titik, koma, dalam segala doa dan permohonan. Kalau itu kita bertanya, sebenarnya doa atau permohonan ini masuk dalam perlengkapan senjata atau tidak? Masuk? Ada perbedaan tafsir di kalangan para penafsir. Sebagian penafsir mengatakan bahwa doa juga adalah senjata, perlengkapan senjata Allah. Tadi malam saya ungkapkan perlengkapan senjata Allah itu ada 6, seperti yang nampak dalam teks kita, mulai daripada ikat pinggang sampai pada pedang roh, ada 6. Kalau doa juga masuk dalam senjata Allah, maka sebenarnya bukan hanya 6 senjata, tapi 7 senjata.
Barclay misalnya, dia mengatakan begini. Akhirnya Paulus menyebutkan senjata yang terbesar, yaitu doa. Senjata terbesar. Berarti menurut Barclay, doa termasuk pada senjata itu. Memang seperti saya bilang tadi, ada pro kontra. Apakah doa itu termasuk dalam senjata? Ada yang mengatakan, ya itu senjata seperti Barclay. Ada yang mengatakan tidak. Dan saya berada pada posisi bahwa doa bukan senjata. Kenapa doa bukan senjata? Paulus waktu menyebutkan senjata Allah, dia mengambil semua gambaran dari perlengkapan perang seorang prajurit. Ikat pinggang itu simbol kebenaran. Baju sila keadilan. Kasut beritakan Injil. Pedang itu firman Allah. Lalu doa apa? Ya. Doa disimbolkan dengan itu sebabnya Peter O'Brien berkata, doa itu sendiri tidak disandingkan dengan senjata apapun. Metafora militer dibatasi pada ayat 14 sampai 17. Selesai. Ini melambangkan ini melambangkan ini melambangkan ini melambangkan ini. Lalu ada doa. Doa dilambangkan dengan apa? Tidak ada. Tidak ada perlengkapan senjata yang ada pada diri seorang prajurit Roma yang menjadi simbol dari doa. Kebenaran disimbolkan dengan ikat pinggang. Keadilan disimbolkan dengan baju sirah. Kerelaan memberitakan Injil disimbolkan dengan kasut. Iman disimbolkan dengan perisai. Kepastian keselamatan disimbolkan dengan ketopong. Firman Allah disimbolkan dengan pedang. Doa tidak ada simbol. Kalau begitu sebenarnya doa tidak termasuk dalam senjata Allah. Nah, tapi kalau doa tidak termasuk senjata Allah, apakah ini berarti bahwa doa menjadi kurang penting dibandingkan dengan 6 senjata Allah yang sudah dibicarakan oleh Paulus? Tidak. Justru karena tidak masuk ke dalam senjata Allah, doa menjadi lebih penting dari semua senjata Allah. Ya. Coba perhatikan 14-18 sekalian. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran dan berbaju serangan keadilan, kaki memberkasutkan kerelaan, beritakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Limalah ketopong keselamatan pedang roh itu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berarti saudara, ke-6 perlengkapan senjata Allah ini dibahas semuanya, lalu ditutup dengan kata-kata dalam segala doa dan permohonan. Maka ayat-ayat ini dapat dibaca begini: berikat pinggang kebenaran dalam doa dan segala permohonan, berbaju sirahkan keadilan dalam doa dan permohonan, kakimu berkasutkan kerelaan, beritakan Injil damai sejahtera dalam doa dan permohonan. Pergunakanlah perisai iman dalam segala doa dan permohonan. Terimalah ketopong keselamatan dalam segala doa dan permohonan. Pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berarti doa itu yang mewarnai seluruh perlengkapan, 6 perlengkapan senjata Allah. Berarti tanpa doa kita tidak dapat mempergunakan seluruh senjata itu. Seluruh senjata itu hebat, penting, perlu, tapi tanpa doa semua senjata itu tidak bisa kita pergunakan. Menarik kata-kata Martin Lloyd Jones. Dia berkata, jadi ini berarti bahwa perlengkapan senjata yang disediakan oleh Allah bagi kita tidak bisa digunakan kecuali dalam persekutuan dan hubungan yang erat dengan Allah. Atau penulis tua Abineno, dia bilang begini, baginya doa adalah salah satu pelayanan jemaat yang paling penting. Tanpa doa jemaat tidak dapat berbuat apa
Segala sesuatu yang dia sebutkan sampai sekarang, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, firman Allah, segala sesuatu barulah hidup oleh doa. Tadi malam saya sudah jelaskan senjata itu satu-satu. Mari coba kita pikirkan kembali senjata-senjata itu. Ikat pinggang kebenaran. Dan saya jelaskan bahwa ikat pinggang kebenaran dari bahasa Yunani-nya, kebenaran di situ adalah menunjuk pada kebenaran dalam hati, kebenaran dalam hati. Setiap kita harus mempunyai kebenaran dalam hati. Kalau benar di dalam hati, yang keluar pasti benar. Kalau tidak benar di sini, yang keluar pasti tidak benar. Kalau di sini tidak benar, yang keluar benar. Itu namanya munafik. Berarti kebenaran di dalam batin penting. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran di dalam batin? Banyak hal tentunya. Tapi salah satunya doa. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini sebuah doa. Jadikanlah hatiku tahir. Jadikanlah hatiku sembuh. Jadikanlah hatiku benar. Maka ikat pinggang kebenaran. Itu kebenaran dalam batin. Itu bisa didapat kalau kamu berdoa. Tanpa doa kamu tak bisa mendapatkan kebenaran di dalam batin. 1 Petrus 3:21. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Bagi hati nurani yang baik kepada Allah itu dimohonkan. Itu sebuah doa. Ikat pinggang baru kamu dapat melalui doa. Kita juga sudah bicara tentang baju sirah dan baju sirah keadilan. Tadi malam saya jelaskan ini bicara soal perbuatan baik kita. Kalau ikat pinggang itu kebenaran dalam batin, maka baju sirah ini bicara soal perbuatan baik kita. Maka kita dalam perang melawan setan, kita harus berbuat baik. Dengan berbuat baik kita menang. Dengan berbuat jahat kita kalah dalam peperangan ini. Tapi bagaimana supaya saya bisa berbuat baik? Ada banyak faktor, tapi doa itu menentukan juga. Coba bandingkan dengan Filipi 1:10. Dan inilah doa. Semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Inilah doaku. Maka perbuatan yang baik juga itu dimungkinkan, dihasilkan melalui doa. Jika Paulus berdoa supaya jemaat Filipi bisa berbuat baik, maka dia juga pasti berdoa bagi dirinya sendiri supaya dia bisa hidup dalam perbuatan baik dan juga dalam kesucian. Jadi doa dapat membuat seorang Kristen mempergunakan baju sirah keadilannya. Lalu ada kasut Kaliga yang dari malam saya jelaskan, yang bicara soal kerelaan beritakan Injil. Nah, kalau kita sudah bicara tentang pemberitaan Injil, lebih-lebih lagi ini tidak bisa lepas dari doa. Kenapa? Karena doa itu membuat ada keberanian beritakan Injil. Coba perhatikan kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pemberitaan firman Allah dengan berani, memberitakan Injil dengan berani. Ini terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dan juga mereka berdoa. Maka kita perlu doa supaya kita berani beritakan Injil. Doa juga membuat pintu pemberitaan Injil terbuka dan untuk kemajuannya. Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan Injil. Berdoa, Allah buka pintu bagi pemberitaan Injil. Semua gerakan misi sangat menyadari pentingnya doa dalam pemberitaan Injil.
Bahkan seperti saya bilang tadi malam, soal pemberitaan Injil adalah soal kita beritakan. Bahkan hasilnya bukan urusan kita, karena hasilnya itu dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat orang bertobat. Beberapa tahun yang lalu saya penginjilan ke Rote bersama Ibu Lis, Ibu Dwi, Ibu Win, dan Pak Mar. Sebelumnya acara KKR dirancang membuat di lapangan besar, publikasi sudah jalan. Tapi beberapa saat kemudian acara dibatalkan. Kenapa? Ini lapangan milik gereja ini, jadi tidak boleh dipakai. Ya sudah, batal. Panitia lalu cari akal sewa hotel, tapi ayat sudah dibatalkan, maka publikasi tidak ada. Belum lagi ditambah berita, ya tidak usah ikut KKR-nya, ya salah suatu sesat. Maka kita KKR apa anaknya. Hari pertama berapa orang yang hadir? Ibu Dewi. Kita lebih banyak. Ya, setengah dari kita pun tidak. Ya, tapi ya mau bagaimana lagi? Ya mungkin dia kan cuma panitia. Lalu saya khotbah beritakan ini. Waktu itu saya berdoa, saya beritakan ini saja. Selesai. Lalu minta panitia hari kedua tolong gencarkan publikasi, pakai mobil keliling itu untuk calling keliling anak KKR. Dan pada malam yang kedua, puji Tuhan ada tambahan 2 atau 3 orang bersama panitia. Saya sudah kecewa, tapi saya pikir saya datang ini beritakan Injil. Peduli amat, Tuhan tolonglah saya supaya saya lihat ini ruangan sama seperti ada 1.000 orang. Dan semangat saya beritakan Injil tidak boleh kendor. Maka saya naik dan beritakan Injil lagi. Lalu selesai acara. Buang duit banyak, saudara, dengan tim berangkat seperti itu. Kira-kira begitu sudah mau berubah, tiba-tiba panitia panggil saya dan teman-teman lain, silakan tanya Ibu dan teman-teman, ada orang bertobat terima Yesus. Siapa? Hanya lagi ini orang Islam. Siapa dia? Tidak ada di mana. Dia penjaga sound system. Dia baru datang dari Jawa, kerja sama orang tukang sewa sound system. Lalu pada dia pakai sound system, jadi dia bertugas di sana. Setelah itu dia bersaksi bahwa mendengar khotbah hari pertama dia jengkel, sehingga dia setel sound systemnya di jalan-jalan. Tapi dia harus kembali karena harus mengontrol. Hari kedua dalam keadaan jengkel pun dia harus urus sound system itu. Dan saya terus beritakan ini. Pada akhirnya dia merasa sesuatu terjadi dalam dirinya. Akhirnya dia datang dan minta untuk didoakan terima Yesus. Kita bikinkan susah dulu, langsung berdoa buat dia, serahkan ke panitia zakat untuk dilanjutkan dalam pelayanan. Aneh. Siapa bisa bayangkan dia bisa berdoa? Itu pasti bukan kekuatan kamu. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus yang telah berjalan melalui doa. Maka kasut untuk beritakan Injil tidak bisa terlepas dari doa. Saya kutip kata-kata dalam salah satu khotbah dari seorang Maurice Silalah. Dia bilang begini, doa merupakan anak kunci yang membuka pintu-pintu penginjilan bagi para penginjil. Doa merupakan penggoda yang menghancurkan tembok-tembok penghambat-penghalang perintah penginjilan, sehingga melalui doa para penginjil dapat memasuki suatu daerah yang baik. Doa merupakan daya dorong, dinamo, yang dapat memutar menggerakkan roda penginjilan, sehingga berita Injil dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
Doa merupakan bajak si petani yang menghancurkan tanah keras yang berbatu-batu sehingga menjadi batu yang halus, yang gembur dan siap ditanami dengan bibit, sehingga bibit Injil dapat bertumbuh dengan subur di tanah Florida. Benih yang telah ditaburkan oleh para gembala Tuhan. Begitu ya? Ada amin kalau timur. Tadi ini semua orang timur atau ada mewakili saja? Semua Pak. Banyak sekali kalau kalian. Ya. Belum masuk. Nah, berarti doalah yang membuat seorang Kristen dapat mengenakan senjata kasut kerelaan. Beritakan ini. Perisai iman. Tadi malam saya jelaskan bahwa perisai iman adalah keyakinan akan janji-janji Tuhan menghadapi para ahli si jahat yang bikin keraguan dan keraguan diatasi dengan firman, tapi juga doa. Doa membuat kita menjadi yakin akan firman. Lukas 17 ayat 5, tambahkanlah iman kami. Ini sebuah doa. Markus 9 ayat 24, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu sebuah doa. Maka doa memberikan keyakinan kepada firman. Ketopong berbicara soal keyakinan keselamatan. Dan keyakinan keselamatan didapat dari firman Tuhan. Karena itu dalam hal ini dibutuhkan kepercayaan pada firman yang memberikan cerminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya. Tapi kepercayaan pada firman seperti ketopong tadi, seperti bagian sebelumnya, tidak bisa didapatkan tanpa doa. Pedang roh bicara soal firman Allah. Maka kita harus punya firman Allah, mengerti firman Allah dengan baik. Tapi bagaimana bisa mengerti firman Allah dengan baik? Kalau doa tidak ada. Doa penting untuk membentuk pengertian kita akan firman. Dalam Kolose 1:9-10, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Dalam segala hal kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan firman. Itu hasil doa. Jadi doa membuat seorang Kristen dapat mengenakan pedang roh di dalam peperangan rohani. Kalau begitu, doa memang tidak termasuk perlengkapan senjata. Tapi tanpa doa, seluruh perlengkapan senjata itu tidak akan berfungsi. Ada satu kata menarik dari William Gurnall, dia bilang begini, senjata dari orang Kristen itu akan berkalah kecuali dibersihkan dan digosok dengan minyak doa. Ya, semua karat, ikat pinggang, baju sirah, ketopong, pedang, semua berkarat. Kalau tidak ada doa. Seorang lain berkata, senjata tanpa doa berarti seperti melengkapi tentara kita untuk berperang tanpa mengajar mereka bagaimana senjata-senjata itu digunakan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka doa menjadi sesuatu yang sangat vital dibutuhkan di dalam peperangan kita melawan iblis. Kalau kita sadar ini, kalau saudara menyadari itu, kalau gereja menyadari ini, maka saudara, saya, gereja itu harus banyak berdoa. Kita boleh memiliki seluruh senjata Allah ini, tapi tanpa doa kita tidak bisa mempergunakannya di dalam peperangan melawan iblis. Bahkan tadi dikatakan dalam segala permohonan berdoalah dan berjaga-jagalah. Kewaspadaan. Doa dengan berjaga-jaga. Doa dan kewaspadaan. Ini satu paket. Kita berdoa tapi harus waspada. Kita waspada tapi kita harus berdoa. Mahasiswa biasa hari Jumat habis kuliah makan siang, lalu siap-siap berangkat ke pelayanan.
Dulu waktu saya masih kuliah di sini, mungkin karena mau turun proyek hari Jumat, biasanya menu terbaik turun hari Jumat. Ya. Hari itu, hari Jumat, saya ingat persis ada pecel lele. Satu meja kira-kira 6-7 orang, masing-masing sudah dijaga oleh udang. Mari kita berdoa. Saya berdoa juga. Begitu amin, lele saya hilang. Saya lihat semua satu persatu, semua wajah tidak berdosa. Saya cuma tinggal. Kalau ada hal yang paling saya ingat di sana, itu salah satunya. Ada seorang teman berbaik hati, dia bagi pemberian dengan saya. Tapi saya tidak tahu siapa. Setan di balik itu. Jumat berikutnya, lele keluar lagi. Saya harus belajar dari pengalaman. Ini lalu saya berdoa dengan tulus ikhlas. Lele bilang, saya tulus tapi tidak cerdik. Kali ini tulus dan cerdik harus bersama. Lalu nasi lele di atas, tapi saya berdoa. Doa sampai selesai, lalu nulis amin. Begitu amin, lele ada. Dari situ saya belajar kenapa minggu lalu sampai dengan lele. Karena saya berdoa. Kenapa sekarang tidak bilang ini berdoa dan berjaga-jaga? Satu Petrus bilang, waspadalah, iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menelan. Saya masih ingat satu kalimat Pak Frans tentang ini. Pak Frans bilang, ini bukan berarti setan terlalu hebat sampai bisa menelan siapa saja. Tapi ini berarti bahwa setan mencari orang yang berpotensi ditelan. Apakah saudara termasuk orang yang berpotensi ditelan? Kalau ya, berdoalah. Doa penting untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata. Gereja mula-mula hidupnya tidak terlepas dari doa. Di Kisah 2 ayat 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Tekun dalam pengajaran dan berdoa. Ini menarik. Ada gereja, ada orang Kristen, ada mahasiswa teologi yang tekun sekali dalam pengajaran, belajar mati-matian, tapi jarang berdoa. Tapi sebaliknya ada gereja, ada orang Kristen, ada mahasiswa teologi yang doanya luar biasa, tapi belajar tidak pernah. Maka 4 tahun dulu masih bodoh. Gereja mula-mula pengajaran berjalan bersamaan dengan doa. Pengajaran tidak meniadakan doa. Doa tidak meniadakan pengajaran. Martin Lloyd Jones berkata begini, saya kenal orang-orang Kristen yang mengerti teologi Alkitab dengan baik dan mengenalnya secara luar biasa, tetapi yang tidak percaya dalam persekutuan doa, yang kelihatannya tidak melihat kepentingan mutlak dari berdoa senantiasa dalam suatu cara yang dinyatakan di sini oleh rasul tersebut, adalah mungkin bagi setan untuk menyebabkan kita memusatkan perhatian kita hanya pada satu aspek kebenaran, sehingga kita melupakan aspek-aspek yang lain secara total. Lloyd Jones menyambung, kalau semua pengetahuan saya tidak memimpin atau membawa atau mengarahkan saya pada doa, maka ada yang salah entah di mana. Pengetahuan dimaksudkan untuk membawa kita pada doa. Nilai dari pengetahuan adalah bahwa pengetahuan itu memberikan pengertian tentang nilai doa, sehingga saya menyediakan mencurahkan waktu saya untuk berdoa dan senang berdoa. Kalau pengetahuan itu tidak menghasilkan hal-hal ini dalam hidup saya, ada sesuatu yang salah dan palsu tentang pengetahuan itu, atau saya memperlakukan pengetahuan itu dengan cara yang salah. Ingat, ini perang. Dan kita punya senjata untuk memanfaatkan sebuah senjata. Ada doa. Iblis tahu itu.
Karena itu iblis juga dalam perang ini dia berusaha supaya kita tidak berdoa. Iblis bekerja sedemikian rupa supaya kita tidak berdoa. Termasuk yang ada dalam kutipan Lloyd Jones, dia berkata iblis bisa membuat kita fokus pada satu aspek dan melupakan aspek yang lain, termasuk di dalamnya doa. Dan saya kira juga iblis bisa menciptakan keadaan di mana kita begitu sibuk dengan pelayanan kita, lalu membuat kita tidak berdoa. Berapa banyak orang yang sibuk pelayanan dan jarang sekali berdoa, tapi pelayanannya luar biasa banyak. Satu hari saya nyetir di Surabaya, nyalakan radio. Tahu-tahu kena satu radio Kristen. Lalu ada satu orang pengkhotbah yang berkhotbah di radio itu. Belakangan saya tahu nama pengkhotbahnya adalah Pendeta Rubin Adi Abraham, yang mungkin sekarang ketua sinode GBI, mungkin kalau saya tidak salah. Lalu Pendeta Rubin ini dia mengatakan Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dia berikan Daniel 6 ayat 11. Ya, 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Berarti Daniel berdoa 3 kali sehari. Lalu Pendeta Rubin ini mengatakan Daniel itu adalah seorang perdana menteri di Babel, sehingga pembesar kerajaan, sebagai pembesar kerajaan tentu dia sangat sibuk, tapi dia bisa menyediakan 3 kali sehari untuk berdoa. Lalu pendeta ini berkata, apakah saudara lebih sibuk dari seorang perdana menteri sehingga saudara tidak bisa berdoa? Dia juga mengutip Mazmur 119 ayat 104. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Lalu dia mengatakan bahwa Daud adalah seorang raja, tapi bisa menyediakan waktu 7 kali sehari memuji Tuhan. Apakah saudara lebih sibuk dari seorang raja sampai tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu memuji Tuhan? Inti yang mau dikatakan, sesibuk apapun, bahkan justru karena kamu sibuk, kamu harus berdoa. Seorang pekerja penebang pohon, dia mengangkat kapaknya dan dia tebak pohon, kerjanya hari-hari. Tapi rupanya kapaknya itu sangat tumpul sehingga tidak bisa menanjak di dalam batang pohon itu, hanya mengelupas kulit-kulit pohon itu. Tapi dia terus mengayunkan kapaknya. Seorang ada di sini dan dia, wah, kelihatannya susah sekali Bapak tebang pohon. Kenapa? Kenapa Bapak tidak asah kapaknya Bapak dulu? Itu tumpul. Lalu apa jawab si Bapak? Saya terlalu sibuk menebang sampai tidak punya waktu mengasah kapak. Loh, bukankah dengan banyak menebang berarti engkau harus mengasah kapakmu setiap hari? Tapi justru karena menebang setiap hari tidak punya waktu mengasah kapak. Saya terlalu sibuk dalam pelayanan sampai saya tidak ada waktu berdoa. Bukankah karena kamu terlalu sibuk pelayanan, kamu harus berdoa? Saya terlalu sibuk belajar sampai tidak punya waktu berdoa. Sibuk kerja tugas sampai tidak punya waktu berdoa. Bukankah karena kamu terlalu sibuk belajar dan kerja tugas, kamu berdoa? Setan tahu ini, dia tahu bahwa semua senjata Allah digerakkan oleh doa. Dia berusaha supaya kita tidak doa. Ketika saudara malas berdoa, sadar itu setan sedang bekerja supaya saudara tidak bisa menggunakan seluruh senjata Allah. Seorang pernah bertanya pada saya, Pak, bukankah Tuhan sudah tahu semua? Bukankah Tuhan Maha tahu? Mengapa lagi saya harus berdoa? Tuhan memang Maha tahu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Satu, saya jawab, karena doa itu perintah. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu perintah. Kalau itu perintah kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Doa itu perintah, harus lakukan. Kedua, doa itu
tidak dia ketahui. Doa itu adalah cara menunjukkan bahwa saya bergantung kepadamu setiap hari. Kitab suci berkata, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Semua hidup kita dalam tangannya, dan kita tidak bisa melakukan satu apapun. Ketika dalam surat Yakobus berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anda. Di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung. Tapi ayat selanjutnya dalam dia berkata, kamu tidak tahu bahwa semua kecoklatan itu adalah salah. Menurut terjemahan kita, menurut bahasa Inggris, semua gabut itu adalah dosa, itu adalah jahat. Mengapa? Karena dia rancang segala sesuatu. Kapan berangkat? Hari ini atau besok? Menuju mana? Kota Anda. Berapa lama tinggal sana? 1 tahun. Bikin apa? Berdagang. Keuntungannya sudah diprediksi. Kami akan mendapat untung. Semua perencanaan oke. Kurang satu saja, tidak ada doa. Makanya selanjutnya Yakobus bilang, seharusnya kami berkata, jika Tuhan menghendaki ini dan itu, jika Tuhan menghendaki kami akan melakukan ini dan itu. Terhadap ayat ini John Calvin berkata, bahkan kamu tidak bisa menggerakkan satu jari pun di luar kehendak Tuhan. Saya ini penggemar sepak bola. Garis keras Chelsea. Satu malam jadwal keluar, Chelsea akan berhadapan dengan Manchester United. Saya tidak boleh melewatkannya. Pulang dari pelayanan kira-kira jam 11 malam. Itu pulang di Kupang. Dia mulai kira-kira 3:30 pagi. Saya pulang jam 11. Saya sudah siap. Saya buka TV dan lihat, pulsa bola habis. Saya pakai Orange TV. Saya mulai berusaha menelpon semua teman yang jual pulsa bola. Tidak ada yang angkat. Tapi saya tahu bisa isi pulsa bola dari ATM Mandiri. Maka kira-kira jam 12 malam saya keluar, pergi ke ATM Mandiri untuk daftar beli pulsa bola. Begitu ATM Mandiri masuk, muncul tulisan, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi melakukan transaksi ini. Ada di sini. Kalau begitu saya lari lagi cari ATM BNI, lalu saya masukkan kartu, saya transfer ke Mandiri. Habis itu saya kembali lagi ke Mandiri, lalu bikin pembelian pulsa bola. Sudah dapat nomor PIN-nya. Begitu pula saya mengalami kesulitan di dalam registrasi nomor PIN yang sudah saya dapat. Utak-atik. Kira-kira 1:30 semua selesai, beres. Lalu saya bikin kopi, lalu duduk manis menunggu Chelsea versus Manchester United. Sudah siap dengan baik. Saya sadar jam 6 pagi. Ingin memaki diriku sendiri. Hari ini saya sadar, bahkan untuk nonton sepak bola itu harus ada dalam kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak menghendakinya, tidak bisa. Berarti semua bergantung pada Tuhan. Maka untuk menunjukkan bahwa saya ini bergantung pada Tuhan, saya berdoa. Jadi saya berdoa bukan hanya sekedar kasih tahu Tuhan apa yang Tuhan tidak tahu. Doa itu perintah, doa itu menunjukkan kebergantungan. Ketiga, doa itu lebih daripada informasi. Doa itu relasi. Sampai sini yang sudah punya pacar? Mau angkat tangan untuk pikir baik-baik ya. Bisa berbahaya. Tapi waktu orang bertanya itu saya bilang, kamu sudah punya pacar? Tidak, sudah. Pernahkah kau katakan pada pacarmu I love you? Pernah. Kapan terakhir kali kamu mengatakan I love you? Bukan pagi. Sudah berapa banyak kamu katakan I love you? Tidak hitung lagi. Kalau kamu dulu pernah mengatakan I love you, kan dia sudah tahu. Sebelum kau katakan I love you tadi pagi, dia sudah tahu tidak? Dia tahu kau mencintai dia atau tidak? Tahu. Lalu kenapa kau tiap hari? Pacarmu sudah tahu kamu mencintai dia. Ngapain lagi kau
kita lupa berapa? Tidak. Waktu kamu katakan I love you itu bukan informasi, itu relasi. You understand? Maka berdoa pada Tuhan itu lebih dari sekedar informasi. Kalau informasi kita tahu, tapi ini relasi. Ya, dan relasi mempersatu dengan Tuhan. Dan bukan kata di malam, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Kratos itu akan kita dapat kalau kita satu dengan Tuhan, dan itu bisa didapatkan lewat doa. Kalau begitu, terimalah seluruh perlengkapan senjata Allah, tapi laksanakan dan pakai semua itu lewat doa. Kalau di kampus kamu sudah rajin berdoa, begitu keluar dari kampus dan terjun dalam lapangan pelayanan, kamu harus lebih banyak berdoa. Hidup ini medan pertempuran, di kampus, di luar kampus, di dalam pelayanan, medan pertempuran. Doa itu penting. Pesan ini sangat praktis, tapi menurut saya penting. Jangan sampai sudah keluar dari sekolah ini dengan kepala besar, tapi hati yang kosong. Maukah ambil komitmen